Zoom meeting institusional, media silaturahmi, media komunikasi, dan sekaligus media berbagi pengalaman. Karena tidak imbangnya apa yang masuk ke dalam tubuh, kemudian tidak bisa manage metabolisme terganggu, akhirnya kita mengidap satu penyakit. Menurut WHO, penyakit yang pertama adalah sakit jantung, stroke, nomor 2 stroke, nomor 3 Alzheimer, nomor 4 kanker paru-paru, 5 penyakit paru-paru kronis, 6 infeksi pernapasan, 7 kanker usus, 8 diabetes, 9 gagal ginjal, dan 10 kanker payudara. Nah, sebetulnya data ini yang dibilang sakit jantung, memang jantungnya sakit, tapi sebetulnya lebih ditujukan pada penyakit jantung yang karena tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh darah yang menuju jantung, itu tersumbat, sehingga yang sekarang sering dipasang ring, sering dipasang di bypass dan lain-lain. Nah, itu sakit jantung yang kategori ini. Jadi kalau istilah WHO-nya ischemic heart disease, jadi penyakit jantung yang karena penyempitan. Yang dimaksud ini adalah penyempitan arteri. Yang kedua stroke. Stroke adalah karena hipertensi, jadi karena tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi sehingga pecahlah dia, sehingga penderitanya mengalami kelumpuhan, kadang bisa meninggal kalau tidak segera diatasi. Kalau Alzheimer, pikun sudah tahu. Nah, kanker paru-paru, ini sudah jelas kanker. Nah, mengenai penyakit paru-paru kronis, itu adalah juga penyakit paru-paru yang bukan penyakit paru-paru sendiri asalnya, tapi karena komplikasi yang dialami karena penyakit lain. Contoh, misalnya seseorang karena harus cuci darah pada umumnya, atau karena pasien terlalu gemuk sekali, maka paru-paru kronis yang di sana, paru-parunya itu terendam air. Itulah yang membuat paru-paru yang bagian bawah itu banyak air. Nah, itu di sini adalah komplikasi. Nah, untuk sebelum misalnya harus dia ada kaitan paru-paru dengan ginjal harus dicuci darah, kebanyakan sesaknya itu diambil airnya sudah sekian liter dari paru-parunya. Infeksi pernapasan infeksi yang baru. Jadi baru lah, kan kanker usus itu ya karena biasanya usia. Jadi penyakit ini lebih banyak ditemukan pada jenis laki-laki, lebih banyak daripada ibu, dan umumnya pada usia di atas 40 ke atas. Kalau diabetes sekarang ini sedunia sudah melanda bahwa hampir semua negara, baik negara berkembang pun, itu banyak yang mengalami diabetes ini. Gagal ginjal dan kanker payudara itu kebanyakan karena banyak, kalau di sini kan ada beberapa hal yang orang mudah mengalami gangguan ini, itu karena bertambahnya usia. Nah, bertambahnya usia ini karena karena jumlah kadar stem cell yang masih bagus itu sudah menurun. Nah, penyakit bertambahnya usia karena kondisi stem cell yang menurun, itu kita mengalami degenerasi, dan penyakit orang tua memang penyakit degeneratif ya. Nah, hal ini bisa terjadi karena usia, karena pola makan yang salah. Jadi sering misalnya seharusnya makan ditahan, sehingga seolah-olah ada yang memang tipe demikian. Ayo makan, ntar dulu, aku belum lapar. Padahal seharusnya lambung itu setiap jam-jam tertentu itu ada dia secara otomatis mengeluarkan enzim, mengeluarkan untuk persiapan untuk mencerna. Nah, itu sehingga mubazir. Tapi karena ngemil itu termasuk pola makan yang salah. Juga karena stres. Stres ini
otomatis mengganggu pikiran kita. Misalnya kita mendapat pikiran yang berat atau masalah ini, sehingga kita tidak ada nafsu makan. Nah, itu akibatnya sama dengan yang kita menunda makan tadi. Terus yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu masalah polusi. Polusi yang sekarang ini sudah hampir semua sudah merasui di alam hidup kita. Polusi karena udara, polusi karena udara di saat pekerjaan itu, misalnya pekerjaan di pabrik sepatu misalnya, karena uap dari bahan-bahan kimia itu juga akan mengganggu kesehatan kita. Juga yang hal semacam ini, juga makanan yang kita makan, itu juga banyak yang termakan kita adalah bahan-bahan kimia. Nah, itulah yang membuat badan kita menjadi lebih gampang sakit. Nah, dan untuk itu kita penyakit yang saya sebutkan ini tadi sebetulnya bisa disembuhkan atau dikurangi dengan kalau kita minum suplemen yang purger itu. Makanya saya memberi agak lebih rinci itu. Next berikutnya. Nah, ini perkembangan tadi. Kalau tadi WHO tahun 2018, ini yang 2019. Di sana penyakit di sini itu sudah berkembang. Tahun 2019 penyakit jantung masih ada, stroke masih ada, penyakit paru-paru kronis masih ada, terus infeksi saluran pernapasan bagian bawah masih. Nah, ini ada muncul kondisi neonatal. Kondisi neonatal ini adalah kondisi saat bayi mulai saat di dalam kandungan. Jadi dalam kandungan, kalau ibu hamil ini tidak sering kontrol, maka dia yang sering itu mengalami keracunan kehamilan. Jadi sehingga ada 3 hal yang diperhatikan: kakinya bengkak, tensinya meningkat, tekanan darah meningkat, itu juga urinnya keruh. Itu ada suatu hal-hal yang merupakan awal ketidakbaikan bagi ibu dan bayi. Makanya harus segera diperiksakan ke dokter. Terus kedua, yaitu masa dalam persalinan. Persalinan kadang-kadang karena letak sungsang, karena letak yang miring tidak normal, sehingga dalam waktu persalinan dia kelamaan di jalan. Nah, karena kelamaan di jalan inilah kadang-kadang membuat si kondisi bayi ini itu biru karena oksigennya kurang. Karena terlalu lama di jalan, padahal harus keluar. Sehingga kondisi di air ketubannya menjadi tidak bagus. Nah, ini juga kalau zaman sekarang tidak sampai seperti itu. Karena begitu detak jantung nggak benar, kondisi tidak bagus, lalu seksiu. Kalau zaman dulu tidak. Ya, terus yang lain, ada hal-hal yang misalnya infeksi. Bayi kalau di desa-desa banyak bayi setelah lahir karena kurang bagus persalinan itu, penolongannya kurang bagus, maka dia akan mudah infeksi radang, jadi panas. Jadi hal-hal yang semacam inilah yang masuk di dalam kategori kondisi neonatal ini. Dan ini terutama pada negara yang berkembang atau sedang berkembang itu demikian. Jadi kalau untuk yang hal demikian sebaiknya kan itu nanti diselesaikan oleh dokter. Kemudian yang keenam, kanker trache, bronkus, dan paru-paru. Nah, jadi dengan perkembangan zaman, jadi trache itu dari napas atas itu, dari paru-paru ke atas ada saluran yang besar, itu trache, kemudian bercabang yang besar-besar itu namanya bronkus, baru ke paru-paru. Nah, sekarang kanker trache, bronkus, dan paru-paru ini juga banyak karena orang merokok dan lain-lain itu. Tapi juga jangan ini, loh, kakek saya merokok meninggalnya umur 90 tahun, nanti
yang itu tidak merokok 60 sudah meninggal, tapi juga jangan gitu. Jadi kebanyakan karena merokok, karena apa itu itulah timbul kanker. Tapi juga karena bahan-bahan kimia yang tadi bekerja di pabrik kimia. Jadi polusi udara yang mengandung racun itulah yang meracuni paru-paru dan jaringan paru-paru. Gitu. Terus itu yang ke-6. Yang ke-7, Alzheimer dan demensia. Ini itu ada, selalu ada. Jadi untuk orang tua kena Alzheimer dan demensia itu adalah karena otak itu adalah sangat rentan terhadap kondisi oksigen. Oksigen yang turun kita bisa ngantuk. Tapi kalau kelamaan, misalnya pingsan kelamaan dan lain, kekurangan makanan dan lain, nah itu bisa mengurangi kemampuan otak, menurunkan itu. Terus itu yang Alzheimer atau demensia. Kemudian diare. Diare ini juga hal-hal yang menakutkan. Jadi sebaiknya segera dibawa ke dokter. Karena kematian karena diare itu dia meninggalnya karena kekurangan cairan. Lah, biasanya kalau yang sering meninggal itu karena telat diberi cairan yang pengganti diare itu, jadi telat memberikan cairan. Gitu. Tapi zaman sekarang udah jarang. Itu zaman kemarin-kemarin ya. Dan terutama yang hidupnya jauh di desa. Nah, kemudian yang 9, diabetes mellitus itu memang bisa dialami semua orang seperti yang saya cerita. Jadi kalau diabetes mellitus yang karena turunan itu memang agak lebih khusus, jadi itu pun juga bisa diminimize, jadi bukan disembuh total gitu, saya kira tidak, tapi terlebih terkontrol. Tapi kalau yang diabetes tipe 2 karena usia itu bisa dikurangi beneran, jadi sampai dia hidup seperti normal. Apalagi kalau kita sudah mengkonsumsi purtir, jadi karena salah satu stem cell itu salah satu fungsinya adalah memang menyembuhkan diabetes mellitus itu. Kemudian yang 10, ginjal. Ginjal itu seperti kita ketahui adalah suatu organ yang pekerjaannya adalah membuang racun. Jadi kalau kita yang dimakan banyak hal-hal yang tidak baik, maka yang pertama terkendala adalah liver. Liver kan harus milah, mana yang racun, mana yang ini harus dibuang. Lah, terakhirnya adalah ginjal yang paling kena masalah. Seperti kalau ginjal yang rusak karena diabetes mellitus, maka ya kalau tidak terkontrol, lama-lama memang bisa sampai cuci darah. Demikian itu saya cerita agak rinci supaya bapak-bapak dan ibu bahwa mana yang bisa kira-kira diberikan purtir bisa menolong. Jadi kalau untuk neonatal itu adalah yang memang itu sebaiknya ke dokter. Tapi kalau sudah sakit diberi purtir untuk lebih cepat itu nggak masalah. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, kalau tadi kita masih banyak tahun, ada lagi, maaf nggak apa-apa biar di sini, itu lah di dalam WHO itu ternyata penyakit yang orang meninggal itu adalah 55,4 juta di dunia. Lah 55%-nya itulah yang meninggal karena penyakit yang 1, 2, 3, 4 tadi. Jadi penyakit jantung, kemudian stroke, paru-paru dan lain itulah yang bisa meninggal karena itu. Terus kemudian dengan adanya penemuan sel induk, maka merupakan suatu hal yang lompatan yang di luar dugaan, yaitu bahwa dengan adanya terobosan ini, maka banyak penyakit yang dulunya susah disembuhkan akhirnya bisa disembuhkan. Apakah sel induk itu? Nah, sel induk adalah sebetulnya pertemuan antara sel telur dan sel sperma
orang tua kita, yang kemudian setelah bertemu maka menjadilah sel induk atau stem cell. Nah, sel induk ini akan pecah, menduplikasi, 1 menjadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, dan seterusnya. Di samping dia menduplikasi seperti itu, ada pengembangan lain, yaitu blastosis, pembelahan sel yang lain. Itu mereka mendiferensiasi. Jadi dari sel induk tadi, stem cell ini, ada yang menjadi sel hati, sel jantung, sel usus, paru-paru, dan lain-lainnya. Dan sehingga setelah dia perkembangannya lebih cepat dari yang 1 menjadi 2. Sehingga akhirnya dalam waktu 9 bulan, akhirnya maka lengkaplah dari mulai 1 sel tadi menjadi sosok bayi yang lahir pada saatnya, pada genap bulannya. Yaitu rata-rata 9 bulan lebih, bisa 7 hari, biasa sampai 10 hari. Nah, dari penemuan sel induk ini, maka terbuka kemungkinan cakrawala pengobatan itu. Jadi, karena apa? Karena sel induk, stem cell ini, adalah merupakan bentuk dasar dari semua kehidupan. Jadi, organ tubuh di mana saja, kulit pun, rambut, atau apa saja, itu dasarnya adalah semua dari stem cell tadi. Jadi, dengan adanya temuan ini, maka ada kemungkinan-kemungkinan baru yang tidak terbatas, yang dulu-dulunya merupakan keterbatasan pengobatan. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh dokter. Terus juga adalah yang ajaib yang tidak terbayangkan sebelumnya. Next, berikutnya. Nah, dari pengobatan terapi metode terapi sel induk itu ada beberapa metode sebelumnya, yaitu orang sudah mulai mengetahui sebetulnya beberapa tahun yang lalu di rumah sakit Teresa yang di Switzerland itu dulunya injeksi plasenta itu sudah dilakukan oleh rumah sakit itu maupun dokter-dokter pada waktu itu. Nah, hanya yang dilakukan di sana waktu itu adalah injeksi plasenta dari plasentanya sendiri. Jadi diambil dari sumsum tulang belakangnya, dipisahkan stem cell-nya untuk disuntikkan kepada mereka-mereka yang ke rumah sakit itu, yang mereka ingin cantik, ingin bugar, ingin tampan, atau itu bagi yang raja, ratu, atau politik dan lain-lain. Tapi sayangnya untuk melakukan itu, orang harus antri. Dan antrinya itu tidak sebentar. Bisa 2 tahun, setengah tahun paling cepat. Dan menunggu giliran. Dan harganya itu antara 500 juta sampai 2 miliar. Jadi banyak orang yang tidak mampu untuk melakukan pengobatan seperti itu. Jadi tidak bisa dilakukan di rumah sakit biasa, karena kalau salah, maka akan timbul shock dari pengobatannya. Itu yang utama. Lah bagi orang-orang di sini, ya lama-lama juga apakah nggak ada cara lain yang manfaatnya seperti injeksi, tapi bisa efeknya sama dengan itu. Terus untuk yang stem cell ini tadi, ada juga pengobatan lain yang seperti transplantasi sel induk. Ini menyakitkan juga. Jadi karena juga nggak sebentar itu pelaksanaannya. Terus juga ada sekarang dipakai juga injeksi plasenta pada salon-salon kecantikan. Nah ini hati-hati, jadi barangkali kalau di sini tidak dianjurkan karena kita tidak tahu plasenta yang apa yang disuntikkan. Karena
mereka kan hanya mengejar segera berubah wajahnya dan ini. Padahal di portir ada yang untuk kecantikan yang khusus untuk itu. Nah, kemudian yang lain, terapi sel induk ini, sekarang memang bisa disimpan di rumah sakit, terutama di Singapura. Gitu. Lah, untuk yang di Indonesia, ini saya kira masih bisa disimpan, tapi kapan penggunaannya itu yang kita nggak tahu. Jadi dari sini, pengalaman dari sini, apakah ada cara lain yang lebih efektif, yang harganya terjangkau bagi semua kalangan. Berikutnya, next. Nah, Dr. Lim Boon Hong itu adalah founder Riway Internasional. Dialah yang dialah mengagas bahwa Riway memproduksi suatu portir plasenta yang berasal dari stem cell, tapi bukan hanya stem cell saja, tapi ditambah formulasi lain. Itu yang di hadapan beliau ini adalah edisi pertama, 2, 3, 4, 5, sampai edisi yang terakhir yang ke-6 ini. Jadi beliau adalah salah satu penggagas yang sehingga ada Riway, portir plasenta dari Riway ini. Next, berikutnya. Nah, jadi Riway yang pertama, yang penemunya adalah Dr. Lim Boon Hong, itu sudah berjalan 13 tahun, yaitu mulai tahun 2008, yaitu dia hanya memproduk satu produk kesehatan saja, yang awalnya berasal dari 38 botol, terus berkembang sampai sekarang. Nah, dengan perkembangan ini tidak hanya di Singapura, itu di awal didirikan di Singapura, dan offset penjualannya sudah melebihi miliaran rupiah, dan sudah berkembang ke beberapa negara yang lain. Dari Riway ini sudah dari mulai edisi pertama sampai edisi ke-6, itu pun lebih diutamakan oleh Riway untuk meningkatkan kualitas daripada portir ini. Jadi selama perbaikan atau ini tidak pernah dinaikkan harga dari Riway itu. Dan standar selalu dipikirkan bagaimana standar yang paling bagus untuk suplemen manusia. Gitu. Dan harganya tetap sama. Kemudian next. Nah, seperti tadi setelah saya utarakan bahwa pertama portir plasenta ini itu dimulai tahun 2008. 2008 itu bahan pokok utamanya tetap stem cell dari plasenta rusa. Yang pertama tahun 2008 itu ada 6 formula. Itu ada Bilarve, aloe vera, avocado oil, borage oil, dan squalene. Kemudian tahun 2009 yang second edition itu dari 6 tadi berubah menjadi 8 isinya, yaitu di plasenta tetap stem cell sebagai yang utama. Jadi Bilarve-nya masih ada, aloe vera, avocado, borage oil, squalene tetap ada, ditambah oleh marine collagen dan evening primrose. Kemudian tahun 2010 itu tetap menjadi 8, tapi ada yang diganti. Jadi Bilarve diganti oleh Santun. Santun itu adalah dari manggis, itu diambil dari kulit manggis. Yang lain tetap.
aloe vera, avocado, borage oil, squalene, marine collagen, sama evening primrose itu tetap sama. Pada edisi keempat tahun 2012 itu tetap stem cell adalah yang utama di sana. Kemudian ditambah satu lagi menjadi 9 yaitu ditambah lycopene. Lycopene ini adalah tomat ya. Itu 2012. Kemudian tahun 2015, jadi selama 3 tahun masih tetap edisi 4. Pada 2015 itu ada edisi yang ke-5. Edisi ke-5 semua sama, cuma ditambah dendrobium. Santun masih ada, dendrobium yang ditambah. Kemudian 2018 sama sekali ditambah menjadi ada 2 atau 3. Jadi di sini tetap di plasenta utamanya ada, setelah lycopene ada hal dan yang baru dendrobium, apel dari ini, terus kemudian fucoidan. Nah, dari 12 inilah yang sampai sekarang kita menikmati yang edisi ke-6 ini. Jadi apel polyphenol gitu. Kemudian slide berikutnya, next. Nah, di dalam purpur placenta ada 2 hal yang sangat utama, yaitu kapsul ini bukan kapsul sama, di luar banyak suplemen, tapi yang khusus purpur ini, purpur placenta, ada 5 teknologi yang digabung menjadi satu sekaligus, dan ini merupakan unggulan utama dari kapsul purpur placenta. Nah, untuk itu akan saya uraikan teknologi apa yang dibalik itu. Monggo berikutnya. Nah, jadi yang pertama adalah teknologi freeze dryer. Jadi teknologi pertama ini bagaimana memelihara bioaktifnya stem cell ini dalam kapsul purpur placenta sehingga dia mampu mempertahankan sampai 3-4 tahun. Nah, untuk itu, untuk mempertahankan ini, dia lakukan pembekuan sampai minus 60 derajat, kemudian dimasukkanlah ke dalam kapsul supaya manfaat bioaktifnya itu masih dari rusa segarnya tidak berubah sedikit pun. Dan yang dimasukkan tiap kapsul adalah sejumlah 4 gram, 4000 mg dengan rasio 20:1. Kemudian berikutnya, next. Nah, teknologi yang kedua itu adalah teknologi pengisian nitrogen. Jadi karena ditakutkan bahwa di dalam kapsul ini masih ada oksigen, maka oksigen harus dikeluarkan diganti dengan nitrogen. Supaya kalau ada oksigen, maka yang jelas akan mudah kuman lain tumbuh di dalam kapsul itu, juga stem cell-nya menjadi teroksidasi. Jadi dalam teknologi ini, yaitu kandungan oksigennya dikeluarkan sampai 0 dan dimasukkanlah nitrogen dalam proses kapsulasi itu. Jadi tujuannya adalah menghindari oksidasi yang dapat merusak dan merubah bentuk sel hidup. Terus berikutnya, yang ketiga adalah teknologi lapisan entrik. Ini adalah merupakan teknologi yang unik juga, yaitu mencegah kapsul dihancurkan oleh asam lambung. Jadi jangan sampai kapsul ini pecah di asam lambung, sehingga dia kalau pecah di lambung, kehilangan nutrisi atau bioaktivitasnya selama perjalanan ke usus halus. Karena dirancang kapsul ini boleh pecah, tetapi di usus halus. Nah,
Jadi kalau pecah di lambung, maka isinya akan rusak, jadi tinggal 20-30%. Tapi kalau sampai pecahnya bisa dipertahankan di usus halus, maka efeknya adalah 80% stem cell itu masih bagus, masih bisa berfungsi, hanya 20% sisanya itu yang dibuang menjadi kotoran. Nah, berikutnya, yang teknologi keempat adalah teknologi emulsifikasi, yaitu teknologi nano. Jadi memungkinkan molekul-molekul yang besar menjadi lebih kecil, sehingga penyerapannya menjadi lebih sempurna. Jadi memang di usus halus itu adalah di sana ada empedu yang untuk proses penyerapan makanan-makanan yang banyak mengandung lemak, itu prosesnya di sana. Nah, berikutnya, yang kelima adalah teknologi biosoftgel, yaitu teknologi ini untuk memastikan bahwa bahan yang efektif ini hanya efektif larut dengan cepat di usus halus. Jadi teknologi lapisan sel berbasis gelatin yang mengelilingi cairan dan membuat kapsul plasenta lebih kecil dan lebih mudah ditelan. Itu terus memastikan bahan yang efektif larut dengan cepat di usus halus. Jadi di sini adalah meningkatkan penyerapan nutrisi bioaktif. Jadi kelima teknologi ini adalah 5 teknologi yang dijadikan dalam satu kapsul ini. Mungkin suplemen-suplemen yang lain juga banyak teknologi ini, tapi dipecah-pecah. Mungkin ada teknologi yang hanya 1-2 saja, tapi kalau purpil placenta, 5 teknologi ini adalah menjadi satu kesatuan dan ini sudah dipatenkan oleh Riwe, dan ini menjadi andalan atau yang utama di dalam kapsulasi dari purpil placenta itu. Berikutnya, nah, dengan demikian maka tidak heran bahwa purpil placenta ini adalah merupakan satu-satunya suplemen kesehatan yang eksklusif di dunia, karena eksklusif dalam pembuatannya, kapsulasi, tapi juga dalam kualitasnya yang bermanfaat bagi tubuh, itu juga termasuk kualitas terbaik yang sudah dikonsumsi oleh jutaan orang. Karena itu mendapat julukan adalah Rolls Royce-nya dari suplemen. Jadi inilah predikat daripada purpil placenta yang sudah kita konsumsi ini. Nah, berikutnya, purpil placenta, kita diingatkan bahwa muasalnya stem cell ini adalah dari binatang rusa ini. Kenapa dipilih rusa? Karena rusa ini adalah suatu binatang yang banyak keistimewaannya dan sebetulnya sudah dikenal lama oleh orang-orang tua kita. Dulu kan kita sering lihat banyak di rumah orang-orang tua itu kok ada anak seperti anak kijang tapi ditaruh di botol yang besar, nggak tahu dicampur apa. Nah, itu makanya rusa ini menjadi andalan, khususnya stem cell dari placentanya itulah menjadi andalan untuk stem cell ini. Berikutnya, nah, kenapa dipilih rusa? Jadi rusa ini adalah memiliki tanduk yang terbuat dari tulang yang berganti dan tumbuh setiap tahun. Jadi tidak ada yang lain yang bisa tiap tahun tumbuh itu. Jadi kalau patah dia tumbuh, patah tumbuh. Dan ada hal lain yang sebagai pembeda. Rusa ini adalah termasuk binatang yang tidak punya kantong pedu,
sehingga dia makannya harus hati-hati. Karena itu bahkan ekornya pun itu sudah bisa mendetek makanan yang dia makan ini mengandung racun atau tidak. Dan rusa adalah hewan mamalia pemamah biak yang sangat selektif mengkonsumsi makanan tadi. Yaitu yang dipilih adalah tanaman yang bergizi tinggi dan protein tinggi, yaitu dari jenis perdu yang berdaun lebar, yaitu forbs, pucuk daun, dan tunas muda tumbuhan yang berkayu, kacang-kacangan, dan buah-buahan lunak. Itu yang kenapa dipilih plasenta rusa. Kemudian berikutnya, jadi kenapa dipilih rusa? Ternyata rusa mulai dari tanduk, ekor, darah, otot, kelamin, jantung, dan plasenta itu semua merupakan obat. Dan yang tertinggi konsentrasinya adalah plasenta rusa. Dari plasenta itulah stem cell itu diambil dari rusa yang melahirkan. Jadi bukan rusa yang dibunuh, tapi rusa yang melahirkan dan dipilih yang terbaik sehingga sebagian dan sisanya dikembalikan untuk pada induknya. Dan hampir semua binatang adalah setelah melahirkan maka plasentanya itu dimakan oleh mereka. Jadi supaya dia cepat pulih kembali kesehatannya. Berikutnya, next. Nah, di sini putri plasenta kapsul tadi itu adalah mengandung 12 formulasi unik yang terintegrasi. Ini juga salah satu keistimewaan dari kapsul putri plasenta. Isinya adalah plasenta rusa, jadi plasenta rusa yang dari stem cell diambil dari plasenta rusa stem cellnya. Kemudian ada nuclei clavum, ada fucoidan, apple polyphenol, dendrobium, marine collagen, evening primrose, squalene, avocado, borage oil, aloe vera, dan lycopene. Nah, untuk jelasnya akan kami uraikan satu-satu pada slide berikutnya ini. Nah, jadi plasenta rusa yang ada di dalam kapsul putri plasenta itu adalah mengandung sel hidup yang menstimulasi pertumbuhan dan fungsi jaringan. Kedua, mengandung protein IGF, yaitu insulin-like growth factor. Inilah yang mengobati untuk diabetes itu. Memang dari sini, memang khasiatnya itu diantaranya. Yang ketiga adalah berperan dalam pertumbuhan somatik dan pengembangan otak. Pertumbuhan somatik itu adalah pertumbuhan jaringan saraf kita, saraf yang diperintah. Jadi saraf itu ada saraf yang diperintah, ada yang tidak bisa diperintah, itu yang mensarafi semua organ dalam tubuh, ya jantung lah, lambung, semua itu bergerak sendiri tanpa diperintah. Nah kalau somatik, kita ngambil barang, ngambil sesuatu, itu diperintah. Nah ada hal lain adalah pengembangan otak anak-anak. Ini juga bagus itu. Jadi dia bisa membuat otak lebih cepat tumbuh. Jadi tidak sampai terjadi kekurangan pertumbuhan di otak. Terus keempat, ada efek anabolik pada orang dewasa. Nah, berikutnya, yang kedua, nuclei clavum itu adalah stroberi putih. Itu yang khusus ada di Pulau Awaji Jepang. Ya. Di mana-mana tidak ada. Jadi fungsi daripada nuclei clavum itu adalah yang utamanya adalah anti-inflamasi, jadi anti radang, dan juga antioksidan yang kuat dan termasuk anti tumor.
juga meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan imunitas tubuh, meningkatkan ketahanan stres, jadi kita lebih tahan dari stres. Apalagi saat corona ini orang gampang sekali stres, tapi kalau minum Purtir kita lebih tenang dan enak tidurnya. Yang terakhir adalah menghambat efek penyempitan pembuluh darah. Yang ketiga, berikut, nah, fukoidan atau ganggang, itu ganggang laut, bentuknya seperti yang di bawah ini, itu dapat membunuh sel kanker, sel-sel kanker yang ada di tubuh ini dalam waktu 1 kali 24 jam. Jadi diantaranya itu juga ada fungsi meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menjaga dan meningkatkan kesehatan usus dan pencernaan. Jadi ada fungsi-fungsi lain yang di luar membunuh sel-sel kanker itu. Berikutnya, keempat, apple polyphenol. Apple polyphenol ini adalah merupakan efektif mengurangi radikal bebas. Jadi juga efek yang lain meningkatkan kekuatan otot sebagai antioksidasi, antibakteri, penghilang bau, anti ulcer, anti radang ya, anti luka, menghambat zat karsinogen di lambung. Ini termasuk itu yang utama, mencegah kanker saluran pencernaan, terus menurunkan tekanan darah dan mencegah penyakit jantung, menghambat pertumbuhan kanker payudara. Jadi fungsi utamanya adalah menghambat zat karsinogen di lambung supaya tidak ada kanker lambung. Terus yang lain mencegah kanker saluran pencernaan dan menghambat pertumbuhan kanker payudara. Itu yang utama. Berikutnya, dendrobium. Yang kelima, dendrobium ini adalah efektif mengatasi kelelahan, memperlebar pembuluh darah, terus meningkatkan sirkulasi darah, membantu melumasi sendi, memberi nutrisi pada perut, dan efek anti penuaan yang luas dan menyeluruh pada tubuh. Ada hal yang tadi saya lupa. Apple polyphenol itu kalau kita, walaupun di dalam kapsul Purtir ini cuma 20 mg, tapi khasiatnya sama dengan kita makan 100 apel. Jadi itu kehebatannya zat-zat yang ada di dalam formulasi Purtir Placen tadi. Jadi dendrobium seperti tadi adalah efek anti penuaan yang luas dan menyeluruh pada tubuh. Ini dendrobium ini kalau yang dipakai di dalam Purtir Placenta itu nomor satunya yang di dunia, karena nomor 3 atau berapa itu ginseng yang dari Korea itu. Berikutnya, marine collagen. Marine collagen ini juga dari laut juga, yang fungsinya adalah mencegah dan mengobati radang sendi dan osteoporosis. Jadi untuk sendi-sendi. Terus kedua, melindungi dan memperkuat organ-organ internal dan fungsi-fungsi organ. Ketiga, membantu memperkuat fungsi jaringan dan sistem kekebalan tubuh. 4, mempertahankan kulit agar tetap awet muda. Jadi ini yang banyak disukai mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu, agar tetap awet muda. Dan sendi, terutama buat kita-kita yang tua ini, mencegah dan mengobati radang sendi dan osteoporosis. Kemudian yang ketujuh, next. Ketujuh, evening primrose. Evening primrose ini itu khusus dia membersihkan pembuluh darah. Nah ini bagus untuk yang penyakit penyumbatan untuk yang pada jantung. Jadi efeknya, fungsinya adalah menyembuhkan penyakit kardiovaskuler
jantung dan stroke tadi, membersihkan sumbatan-sumbatan, juga meningkatkan pertumbuhan kuku dan rambut, juga mengatasi eksem dan penyakit kulit, sindrom pramenstruasi dan menopause, dan menyembuhkan luka dengan cepat. Dan ini banyak juga dipakai di kecantikan, dunia kecantikan. Yang ke-8, squalene. Squalene ini adalah diekstrak dari hati ikan hiu. Squalene ini mengaktifkan sel-sel dan meningkatkan asupan oksigen ke dalam tubuh. Jadi saat-saat sekarang ini kalau kita minum purtil, ini kan udaranya tidak bagus. Tidak bagus berarti banyak kurang oksigen udara yang. Badan kita kalau kurang oksigen jadi gampang ngantuk, gampang tidur. Jadi squalene itu tadi dia mengaktifkan sel-sel dan meningkatkan asupan oksigen ke dalam tubuh. Terus memperbaiki sel-sel yang rusak, meningkatkan metabolisme dan sirkulasi darah. Juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Membersihkan racun dalam organ tubuh, mengurangi rasa sakit dan memulihkan kesehatan fisik. Dan squalene ini banyak yang dijual di luar sana, kebanyakan sendiri, jadi omega 3, omega 6 yang itu memang berasal dari hati ikan hiu. Tapi kalau kita sudah minum purtil di sini, itu sudah merupakan satu paket dengan purtil placenta. Kemudian yang ke-9, avocado oil. Avocado oil ini avokat ya, merupakan antioksidan kuat dan berkhasiat tinggi. Jadi khasiatnya adalah membantu mengurangi peradangan dan membantu munculnya bintik-bintik usia. Jadi biasa kalau kita orang tua, dulu kan orang-orang tua kita atau apa ini, karena usia tua kok banyak bintik-bintiknya ya. Nah, mudah-mudahan kita dengan sudah minum purtil ini, bintik-bintik ini seandainya tumbuh pun jadi minimal, jadi tidak sebanyak yang itu. Yang lain adalah mengurangi morbiditas katarak, batu ginjal, stroke, dan meningkatkan elastisitas pembuluh rambut. Jadi ini avocado ini yang penting ini mengurangi morbiditas, katarak, batu ginjal, stroke, dan meningkatkan elastisitas pembuluh rambut. Kemudian berikutnya yang ke-10, borage oil yang ke-10, ini adalah mengurangi kolesterol dan hipertensi, mencegah serangan jantung. Nah ini penting ini. Terus mencegah diabetes yang disebabkan oleh kerusakan sistem saraf, membersihkan pembuluh darah, memperbaiki kulit kering dan eksem, juga mengurangi nyeri sendi rematik. Jadi banyak yang dalam purtil ini membersihkan pembuluh darah sehingga akhirnya efek mengurangi mencegah serangan jantung dan mengurangi kolesterol dan hipertensi ini bisa kita dapat. Kemudian ke-11, aloe vera. Aloe vera ini adalah lidah buaya yang sering kita kenal, di halaman banyak, yaitu adalah fungsinya memperlancar BAB, membersihkan usus besar, dan mempercantik kulit. Kemudian ada fungsi lain, yaitu bukan fungsi lain. Aloe vera ini mengandung asam amino yang banyak sekali. Yang disebut adalah di sini enzim aktif, berisi enzim aktif, vitamin, dan lebih dari 76 nutrisi dan 200 jenis kompleks nutrisi. Di sini yang banyak aloe vera ini adalah jenis protein. Kita di dalam tubuh kita punya 8 asam amino, tapi dalam aloe vera itu ada beberapa asam amino yang lebih dari 8, jadi di sini disebut
76 jenis nutrisi dan 200 jenis kompleks nutrisi. Itulah yang ada di aloe vera di lidah buaya. Dan dia juga bisa mempertahankan sistem metabolisme yang sehat. Kemudian berikutnya, yang ke-12. Yang ke-12 ini adalah lycopene. Lycopene ini termasuk antioksidan dalam tubuh, memperlambat proses penuaan, dan mengatur pertumbuhan sel dan metabolisme. Kemudian mencegah pertumbuhan tumor, mengatur metabolisme kolesterol dan lipid, mencegah penyakit serangan jantung dan pembuluh darah otak. Dan yang penting bagi bapak-bapak adalah meningkatkan kesehatan prostat, tapi sebetulnya mengurangi prostat ini, kanker prostat itu kurang. Salah satunya fungsinya itu. Terus kemudian juga menjaga payudara dan rahim tidak mudah kena CA. Demikian ke-12 formulasi. Dan lycopene ini kalau kita di sini kita makan sehari-hari, bagusnya disiram air panas, baru lycopene-nya keluar. Jadi jangan langsung dimakan gitu. Demikian tambahnya. Next, berikutnya. Dari purtir placenta itu mempunyai standar fungsi, yaitu mengapa kita membutuhkan suplemen kesehatan, karena kesehatan itu diperlukan untuk kita semua supaya kita tidak mudah sakit. Nah, standar purtir placenta yang di sini adalah mempunyai fungsi melindungi, melengkapi, mencegah, memulihkan, memperbaiki sel rusak, dan yang penting adalah meregenerasi sel. Yang di suplemen yang lain tidak ada, hanya regenerasi sel. Mungkin yang lain ada, tapi yang regenerasi sel hanya khusus ada di purtir placenta. Ini adalah standar suplemen kesehatan yang ada di purtir. Itu yang membedakan dengan yang lain. Kemudian berikutnya, nah kalau kita rinci, sebenarnya dalam kenapa kita memilih purtir placenta, karena ada 14 fungsi yang terkandung di dalamnya. Di antaranya adalah mengatur fungsi tubuh, meningkatkan metabolisme tubuh, menunjang sistem kekebalan tubuh, mendukung lipid darah yang sehat, mengurangi kelelahan, melancarkan sirkulasi darah, mendukung fungsi sendi dan tulang rawan, meningkatkan kesehatan kardiovaskuler, menunjang keseimbangan hormon, meningkatkan fungsi jantung, meningkatkan kualitas kesehatan kita, memelihara kesehatan kadar kolesterol, jadi menjaga berapa kolesterol yang sehat di dalam tubuh. Kemudian membantu sistem pencernaan dan menjaga vitalitas. Berikutnya, nah ini, jadi kita sebetulnya dengan minum 1 kapsul purtir itu sama dengan kita minum 12, kalau dikapsulasi atau ditabletkan ada 12. Jadi betapa kita bisa bayangkan kalau kita harus minum pagi 2, sore 2, berarti 2 kali 12 itu yang harus kita minum. Karena itu jika ada yang mudah, kenapa dipersulit? Berikutnya, ya, silakan. Nah, di sini kita diingatkan bahwa memang mencari uang itu penting, tapi kesehatan juga penting. Jadi dulu waktu kita masih muda, kita hanya bagaimana kita bekerja baik, menghasilkan uang yang banyak untuk kebutuhan keluarga, untuk berobat dan lain-lain,
syukur-syukur kalau lebih bisa piknik kan gitu. Tapi juga sekarang kita diingatkan lebih dini bagi keluarga yang muda, tetap harus ada kita menyisihkan untuk kesehatan. Karena memang seolah-olah kesehatan seolah-olah duit itu tidak perlu, tapi semuanya kan perlu duit. Jadi ya walaupun perlu duit, tapi tetap kita harus memikiri kesehatan kita. Jadi jangan sampai kita terlena di saat kita sudah usia pensiun, gajinya tinggal sedikit, kemudian kita sakit yang macam-macam, sehingga kita lupa dulu mencegahnya, sehingga kita nanti kesulitan diri sendiri. Karena itu ada baiknya kita mencegah lebih dini, memberi kesempatan badan kita untuk mengkonsumsi purtir ini. Sering orang memang lupa. Jadi berikutnya, nah ini purtir ini adalah banyak sertifikat yang karena dia diproduk dari New Zealand, di Alpha Lab di sana, kemudian dipasarkan melalui Singapura. Jadi banyak persyaratan yang sertifikat-sertifikat yang diperlukan. Memang Singapura sebagai negara kecil, tapi negara kecil yang kita tidak bisa main-main tentang sertifikat yang kalau mau dijual di sana lewat sana itu harus ada beberapa sertifikat yang diperlukan. Jadi untuk ini sertifikat yang ada itu International Free Sale Certification, itu sertifikat dari New Zealand. Terus juga ada New Zealand GMP Certification, jadi main facility. Jadi di sini Alpha Lab itu memberikan sertifikat bahwa Alpha Lab itu dari Departemen Kesehatan dia memberikan sertifikatnya. Juga Food Safety Program itu juga ada sertifikatnya yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatannya. Terus ada juga dari Alpha bahwa ada Internal Free Sale Certification, itu yang tadi ada GMP Certification, Internal Free itu Internal Free Sale Certification, dan New Zealand Safety Certification itu semua dari Alpha Lab. Hanya dua yang dari Singapura, yaitu Singapore General Hospital Safety Test Certification. Jadi di sana dia tidak percaya, walaupun dari Alpha Lab dari manapun, kalau mau dijual di Singapura, dia ngetes. Dua tes itu adalah isinya, yang General Hospital itu di situ dia ngetes apa ada mikroba yang ada di dalam kapsul itu. Ternyata dia cek itu adalah Escherichia coli, Salmonella, itu yang sering mengakibatkan diare. Ternyata tidak ada. Jadi untuk sakit perut, kemudian untuk radang yang lain, ternyata dia bersih. Jadi lulus di situ. Terus kemudian Singapura HSE Safety Certification, yaitu dia melihat apakah di dalam kapsul ini ada logam-logam yang berbahaya seperti timbal, koper, terus kemudian arsen atau air rasa. Ternyata tidak mengandung apa-apa. Jadi akhirnya lulus. Dengan dua modal sertifikat itu, maka ke negara manapun ditunjukkan ini, itu sudah mereka percaya. Mungkin yang nggak percaya dites lagi. Tapi kan di Singapura tidak ada main-main mengenai sertifikasi yang mereka keluarkan. Terus yang terakhir, itu dari Alpha Lab sendiri, bahwa
sertifikasi halal itu bahwa ini jenis makanan halal yang halal dikonsumsi oleh kita-kita yang muslim. Demikian itu yang bisa saya sampaikan mengenai Turpin Plasenta. Terima kasih. Terima kasih Pak Hernando. Utang sak. Oke.